Anda kembali di Ayus Pagi pemirsa, momen haru terungkap dalam pertemuan Shin Tae-yong bersama para penggawa Timnas Indonesia. Ya, didampingi manajer Timnas, Shin Tae-yong tidak bisa berkata banyak pemirsa saat berpamitan dengan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Mereka bisa bicara langsung ngomong karena sangat bangga sama Malaysia. Shin Tae-yong tidak dapat menjemujikan air matanya saat mengucapkan perpisahan dengan para pemain Timnas Indonesia. JJ, sang penerjemah yang setia mendampingi, menyatakan Shin Tae-yong tidak bisa berkata banyak. Tangisan STY pun tidak bisa terbendung terekam jelas di kamera. Video ini pun lantas viral di media sosial dan mendapat komentar dari para penggemar. Momen haru ini menjadi salah satu bukti kedekatan Shin Tae-yong bersama anak-anak asuhnya. Dalam pertemuan ini, para pemain nampak berpelukan dengan Shin Tae-yong. Ya, bagaimana tidak, STY yang 5 tahun menangani Timnas tentu telah membangun kedekatan atau chemistry dengan para pemain. Memang tidak mudah mengucapkan kata pisah. Namun kini hanya ada satu harapan. Semoga apa yang menjadi keputusan PSSI adalah langkah tepat, termasuk dapat meloloskan Timnas ke Piala Dunia. Namun jika tidak, bagaimana kelanjutannya? Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan PSSI akan membayarkan kompensasi kepada Shin Tae-yong. Ya, dari skema sisa kontrak yang ada, PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027 kontrak yang seharusnya dijalankan Shin Tae-yong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Shin Tae-yong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Ya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. Pemirsa, PSSI akhirnya mendepak Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Ya, secara statistik, win rate kinerja STY bersama Timnas Senior mencapai 45,6%. PSSI akhirnya mendepak Shin Tae-yong dari kursi pelatih Tim Nasional Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ditendang di tengah persiapan Timnas Senior menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Timnas Indonesia, kinerja STY sebenarnya tak terlalu buruk. Data transfer menunjukkan STY memimpin Timnas Indonesia dalam 57 pertandingan sejak 2021. Hasilnya 26 kali menang, 14 kali imbang, dan 17 kali kalah dengan win rate 45,6%. Bersama Timnas U19, STY melakoni 18 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kalah. Masa awal STY di Indonesia, Garuda Muda kebobolan 34 gol dan 30 kali membobol gawang lawan. STY juga pernah membesut Timnas U20 Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia U20 2023 hingga putaran final plus sejumlah laga uji coba.
Hasilnya, dari 14 partai, Timnas U20 mengemas 6 kemenangan, 2 kali imbang dan 6 kali kalah. Garuda Muda mencetak 23 gol dan kebobolan 19 gol. STY juga mencatat memimpin 21 pertandingan bersama Timnas U23. Hasilnya 11 kali menang dan 10 kali kalah. Timnas U23 mengoleksi 57 gol dan kebobolan 42 kali. PSSI sudah ketok palu, STY dipecat karena 2 masalah utama, yakni komunikasi yang dinilai tidak berjalan baik serta filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Pemirsa, sejumlah media Korea Selatan ikut menyoroti keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong. Ya, berbanding terbalik dengan pelatih asal Korea Selatan lainnya yang sukses membawa timnas Vietnam menjuarai Piala AFF. Justru Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas malah dipecat federasi. Shin Tae-yong menjadi trending usai dipecat menu KG Timnas Indonesia. Kabar ini tak hanya membuat kaget banyak pihak di tanah air, namun juga menjadi sorotan dunia, termasuk negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan. Media Korea Selatan turut menyoroti keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong. Dalam pemberitaannya, apa yang dialami STY berbanding terbalik dengan Kim Sang-sik yang sukses membawa The Golden Stars Warriors merengkuh Piala AFF 2024. Tak hanya itu, STY menjadi sorotan karena dinilai meraih hasil buruk di Piala AFF 2024 dengan terhenti di babak grup. STY dipecat gara-gara timnas Indonesia gagal di Piala Dunia Asia Tenggara. Media Korea Selatan menjadi salah satu contoh yang menuliskan dukungannya terhadap STY. Pelatih berusia 54 tahun ini tetap dinilai menjadi pelatih terbaik sepanjang sejarah perkembangan timnas, dengan perlahan membawa Indonesia menjadi lebih baik, termasuk mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026, serta sejumlah catatan positif lainnya. Ya, pemirsa, pemecatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tuai berbagai reaksi masyarakat termasuk para artis. Ya, sebagian dari mereka sesalkan pemecatan STY karena dinilai memberikan warna baru kepada sepak bola Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong alias STY sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI memicu reaksi beragam, termasuk dari kalangan artis. Artis sinetron Eza Yayang yang juga pecinta sepak bola misalnya menyesalkan pemecatan STY oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Eza menilai STY berhasil menata ulang sekaligus membangun sistem pembinaan dan pelatihan yang sangat baik. Gara-gara STY pula, ungkap Eza, rakyat Indonesia kian mencintai timnas sepak bola Indonesia. Opa Shin Tae-yong tuh menurut saya memang merubah banget sepak bola Indonesia, sangat merubah dari yang benci banget sama timnas bola waktu kemarin-kemarin sebelum dia ya, sampai yang enak banget kita ngelihatnya, terus ngerapiin sistemnya. Hal yang sama juga dirasakan artis Rifki Al-Habsyi. Pria yang juga penggemar sepak bola ini mengaku sedih atas pemecatan STY. Rifki beralasan selama 4 tahun mengabdi, STY telah memberi warna baru kepada timnas Garuda, khususnya pada teknik bermain. Kendati kecewa, namun Rifki tetap menghargai keputusan PSSI. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, tapi balik lagi keputusan federasi pasti udah dipertimbangkan baik-baik. Dan gue yakin bukan karena STY gagal di AFF juga, bukan. Karena memang selama ini ya mungkin melihat beberapa strategi STY di timnas itu udah bagus, tapi kayak mungkin stagnan. Sementara itu, penyanyi Delon Tamrin tidak menyangka PSSI memecat STY sebagai pelatih skuad Garuda. Delon menilai STY telah berhasil membawa banyak kemajuan bagi timnas Indonesia. 4 tahun melatih, Delon menilai antara STY dan anak asuhnya sudah terbangun chemistry yang sangat kuat. Itu sebabnya, runner-up Indonesian Idol tahun 2004 ini mengaku kaget atas pemecatan STY. Chemistry udah nyambung nih gitu, timnas sama si STY udah nyambung, tapi tiba-tiba langsung ada kabar seperti itu, nggak menjadi pelatih timnas lagi, kaget. Hah?
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memang akan mengumumkan secara resmi pengganti Sinteyong pada 12 Januari mendatang. Namun belum lagi informasi itu disampaikan, nama Patrick Kluivert sebagai pengganti STY sudah mencuat di muka publik. Pakar transfer Fabio Romano sudah mengonfirmasi pemilihan pelatih keturunan Belanda dan Suriname itu oleh PSSI. Para artis juga berharap Kluivert mampu membidani skuad Garuda jauh lebih baik lagi dari STY. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.